Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di video pembelajaran pemodelan sistem informasi bersama saya Imam Fauji. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep use case diagram. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu UML, karena use case diagram ini merupakan bagian dari UML ya. Apa itu UML? Nah, UML ini singkatan dari Unified Modeling Language. Nah, ini adalah bahasa ya, suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, kemudian pada perancangan, dan bisa juga menjadi bahasa pada pendokumentasian sistem aplikasi. Makanya UML ini merupakan bahasa standar dalam penulisan blueprint dari software, atau yang bisa kita kenal adalah arsitektur softwarenya. Nah, UML ini bisa digunakan sudah banyak digunakan di dunia industri. Nah, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu requirement atau kebutuhan. Nah, bisa juga digunakan untuk membuat analisis dan desain serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, makanya UML ini biasanya akan lebih cocok ya kalau misalkan pemrogramannya ini codingannya nanti itu menggunakan pendekatan objek atau OP. Nah, makanya kalau berbicara UML ini adalah suatu model yang nantinya akan digunakan pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan coding. Nah, melalui UML ini kita bisa mengetahui apa sih gambaran sistem yang nanti akan dibangun, siapa sih pelakunya misalnya, kemudian fungsi-fungsinya nanti seperti apa. Ini bisa diketahui melalui suatu model, yaitu UML. Nah, di sini ada beberapa jenis ya dari diagram UML. Ini banyak sebenarnya. Nah, cuman dibagi menjadi dua jenis ya. Ininya pengelompokannya. Ada structure diagram dan ada yang termasuk golongan behavior diagram. Nah, yang jelas kalau structure diagram ini merupakan suatu kumpulan diagram. Nah, ini nanti akan menjelaskan struktur statis dari sistem yang dimodelkannya. Nah, ini jenisnya banyak, ada kelas diagram, ada komponen diagram, objek diagram, kemudian ada profile diagram, composite, diploid, fast case. Itu adalah yang termasuk ke dalam struktur diagram. Sedangkan kalau behavior diagram ini lebih ke suatu kelakuan sistem, perilaku sistem, atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, itu ya. Nah, di dalam behavior diagram juga ini terdapat interaction diagram ya. Nah, ini yang menjelaskan suatu interaksi suatu sistem misalnya dengan sistem lainnya maupun antar sistem. Nah, itu yang terdiri dari sequence, communication diagram, interaction, timing diagram. Itu adalah bagian kelompok interaction diagram. Dan ini interaction diagram juga termasuk ke dalam behavior diagram. Oke. Nah, fokus pada video kali ini nanti akan dibahas adalah use case diagram itu ya. Nah, UML ini biasa digunakan di dunia industri ya, misalnya digunakan oleh para sistem analis ya, atau software arsitektur atau technical writer itu. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk membuat suatu model ya, yang nanti akan menjelaskan sistem itu seperti apa, dan kemudian ini sebagai bahasa ya yang digunakan nanti menjelaskan suatu arsitektur. Jadi si programmer itu nantinya bisa melihat atau menjadikan acuannya ini kepada model diagram ini ya. Oke. Makanya ini akan menjadikan sebagai acuan format bagi si programmer ya, supaya sistem yang nanti dibangun ini sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Itu. Oke.
Nah, pada use case diagram di sini saya akan mencoba mempraktekkan menggunakan suatu case tool, ya, computer aided software engineering case tool. Nah, itu software yang saya gunakan nanti. Sebenarnya gak hanya saja ya, banyak ya, ada Star UML, ada Rational ROS, ada Enterprise Architecture, tuh jenisnya banyak ya ini sebenarnya. Nah, bahkan kalau nggak salah bisa juga menggunakan Power Designer juga ya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan Asta Community. Oke, Asta Community mana nih? Nah, oke, ini versi trial dan expirednya sampai tanggal 3 Mei. Lumayan membuat buat kalau yang buat belajar mengenai pemodelan menggunakan Asta ini boleh lah untuk digunakan. Oke, kita buat project baru ya. Kemudian untuk diagramnya, karena diagram yang kita gunakan di sini adalah diagram use case, maka pilihannya di sini adalah use case diagram. Oke, nah ini ya. Jadi tampilan di Asta ini nantinya seperti ini. Ya, sebenarnya untuk di use case diagram sih untuk versi baik yang profesional atau yang community ini sama saja ya. Namun bisa dilihat ya dari fitur-fitur di informasi di webnya itu bisa diketahui apa kelebihannya, apa tambahannya dari fitur versi sebelumnya. Oke. Oke, jadi inilah tampilan dari use case diagram worksheetnya. Jadi ini kita bisa membuat model, nah di bagian sini. Nah, use case diagram ini merupakan pemodelan yang menggambarkan behavior sistem yang akan dibuat. Melalui diagram di sini nanti akan melihat ya ada suatu interaksi antara satu atau lebih aktor terhadap sistem. Jadi di sini juga nanti akan menggambarkan ya berupa interaksi antar sistem aktor dengan sistem. Ya. Nah, jadi di sini nanti akan menjelaskan aktor, kemudian ada sistem, kemudian ada relasi, ada use case ya. Jadi di sini aktor ini digambarkan dengan simbol stickman ya, jadi digambarkan dengan stickman. Aktor ini gak harus berupa orang saja, tapi boleh ya kalau misalkan ingin menggambarkan misalnya suatu ada interaksi misalnya dari suatu sistem lain terhadap sistem yang nanti dibuat ya, misalnya boleh menggunakan sistem tersebut, ada sistem lain tersebut adalah stickman ya. Ya, jadi di sini ada aktor ya, kemudian ada yang namanya sistem. Oke, sistem. Nah, ya. Jadi dalam satu kotak ini keseluruhan ini adalah suatu sistem, dan aktor ini ada di luar sistem, jangan ada di dalam, salah itu. Nah, jadi ini adalah lingkungan yang mempengaruhi sistem. Di dalam sistem ini ada boundary ya, dimana di sini adalah berupa batasan sistem sebagai sebagai pembatas antara aktor dengan sistemnya di sini. Ya. Oke, jadi aktor ini bisa berupa peran ya, atau bisa berupa sistem lain, atau berupa perangkat device juga boleh, hardware lain ya, itu bisa. Tapi nanti tetap ya simbolnya nanti digambarkan dengan simbol stickman. Kemudian use case. Nah, use case tersebut menggunakan simbol ellipse. Nah, penamaannya juga biasanya harus jelas dan singkat.
Nah, penamaan use case ini harus sederhana mungkin sehingga mudah dipahami. Ya. Nah, use case ini merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antara aktor dengan dengan si use case tersebut. Ya. Nah, dan use case ini merupakan fitur kunci dari sistem. Tanpa use case, nah sistem ini tidak akan memenuhi suatu permintaan dari si aktor ini. Jadi aktor ini nanti melakukan apa kepada sistem? Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh sistem? Nah, jadi aktor ini melakukan apa kepada sistem? Ya, misalnya apakah melakukan login? Nah, di sini nanti akan ada suatu permintaan dari si aktor. Jadi melakukan apa kepada sistem. Nah, setiap use case ini mengekspresikan suatu goal atau tujuan dari sistem yang harus dicapai. Ya. Nah, ini ya namanya, misalkan contoh penamaan use case misalnya mengubah profil. Oke. Nah. Kemudian selain simbol use case ada relasi. Ya, relasi ini ada association, dependency, dan generalisasi. Kalau association atau asosiasi ini adalah terdapat dua jenis ya, dimana simbolnya itu menggunakan ini ya garis ya. Jadi kalau misalkan garisnya ini tanpa ada anak panahnya, itu menunjukkan bahwa terdapat komunikasi ya satu unit dengan unit lainnya, atau misalkan ada komunikasi ya saling berinteraksi ya antara aktor dengan mengubah profil. Jadi ada komunikasi dua arah. Ya. Tapi kalau misalkan hanya satu arah, nah ini bisa menggunakan simbol ya, di mana terdapat anak panah. Ya, misalkan seperti ini. Nah, oke, bisa seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan komunikasi satu arah. Tapi kalau misalkan menunjukkan dua arah, cukup satu saja. Nah, cukup tanpa anak panah saja. Nah, ini nah, seperti ini. Oke. Nah, ini menunjukkan asosiasi. Nah, kemudian ya penggunaan asosiasi ini tidak bisa berlaku ya, misalkan antar use case ya, ini salah ya, ini gak jelas ya, asosiasi ini maksudnya apa, misalkan kayak seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian untuk aktor juga ya, nah kalau seperti ini asosiasi ini tidak diperbolehkan. Jadi bisa digunakan untuk aktor dengan sistem. Oke, kita hapus. Nah, yang diperbolehkan misalkan antar use case adalah dependensi, ketergantungan. Ya, apakah use case tersebut ini tergantung dengan use case lainnya atau tidak? Nah, ini bisa menggunakan dependensi. Dependensi ini terdapat dua jenis, ya, ada include dan ada extend. Nah, saya akan bahas dulu mengenai include. Ya. Include ini mengidentifikasi hubungan antar dua use case di mana yang satu ini memanggil yang lain. Ya, jika pada beberapa use case terdapat bagian yang memiliki aktivitas yang sama, maka bagian aktivitas tersebut biasanya nanti akan dijadikan use case tersendiri dengan relasi dependensi setiap use case semula ke use case yang baru, sehingga nanti akan mudah dalam proses pemeliharaan. Ini digambarkan dengan garis terputus-putus ya, bermata panah dengan
notasi include ya. Jadi ada chevronnya ya, atau keywordnya, yaitu ada tulisan include. Arah panah ini sesuai dengan arah pemanggilan. Contoh misalkan ini adalah use case login, di mana login ini akan selalu memanggil use case verifikasi, misalnya verifikasi password misalnya ya. Nah, penggunaan include ini arah panahnya sesuai dengan arah pemanggilan. Ini berdasarkan teori yang saya temukan ya. Sini include login pada arah panahnya untuk verifikasi, atau bisa dikatakan login ini. Nah, ini tidak bisa proses login ini tidak bisa berjalan tanpa ada proses verifikasi password. Jadi ini akan selalu dipanggil ya. Dan login ini ya, kalau include, nah login di sini berarti tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus melalui proses verifikasi password dulu ya. Oke, jadi supaya proses login ini bisa dijalankan, maka verifikasi password ini harus bisa dipanggil. Oke, panahnya seperti ini. Oke, ya, kalau pada teori ya di sini login ini bisa dijadikan sebagai base use case, dan ini adalah include use case-nya, di mana login ini akan selalu memanggil include use case-nya. Jadi ketika login ini dijalankan, maka akan menyertakan atau si verifikasi password juga ini akan dieksekusi juga ya. Bagian include-nya akan dieksekusi juga. Dan ini kalau dihilangkan verifikasi password ini, maka ini gak bakal bisa proses login tidak akan bisa jalan. Jangan seperti itu. Oke, nah ini adalah include ya, atau bisa dikatakan juga login ini adalah use case yang ditambahkan, sedangkan terjadi adalah sebagai tambahannya saja. Tetapi si use case login ini dia tidak bisa berdiri sendiri dengan use case tambahannya ya. Jadi gak bisa berdiri sendiri tanpa ada use case tambahannya. Nah, itu include ya. Bagaimana kalau dengan extend? Oke. Nah, saya akan ambil contoh misalnya untuk validasi user. Misalkan ada validasi retina mata. Nah, di sini adalah saya contoh validasi user adalah sebagai base use case, sedangkan validasi retina mata ini adalah sebagai tambahannya ya. Oke. Nah, kalau extends, nah di sini cirinya dapat berdiri sendiri ya, walaupun tanpa validasi retina mata. Oke. Nah, di pemanggilan, nah ini memerlukan ada kondisi tertentu ya. Nah, jadi validasi user ini ya, kalau kita jelaskan ya, merupakan use case yang ditambahkan, di mana use case si validasi user ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahannya, yaitu validasi si retina mata. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, setelah pengguna ini ya, si aktor ini melakukan validasi user ya, pengguna ini dapat mengembangkannya atau dalam bentuk opsional saja untuk melakukan validasi retina mata ya. Maka sini adalah extend di sini arahnya dari yang dari use case tambahan ke use case
yang ditambahkan atau ke arah base use case-nya. Nah, ini adalah perluasan. Oke, nah ini ya, jadi validasi user ini cirinya dapat berdiri sendiri ya, tanpa ada validasi. Jadi ini adalah opsional saja pengembangannya. Kemudian ingat ya, extends pada UML ini berbeda dengan extends pada bahasa Java. Nah, kalau pada codingan gitu kan kita biasanya menemukan konsep inheritance ya, pewarisan, di mana penggunaan kata kuncinya itu, keywordnya itu menggunakan kata kunci extend. Nah, itu tidak berlaku pada bahasa Java ya. Itu extend yang dimaksud di sini adalah perluasan. Jadi bukan menunjukkan inheritance atau pewarisan. Nih, nah ini adalah untuk extend. Nah, bagaimana untuk generalisasi ya. Nah, generalisasi ini bisa dilakukan oleh si antar use case ataupun antar aktor kalau generalisasi. Tapi perlu diperhatikan, generalisasi jangan sampai salah ya, misalnya penggunaan generalisasi aktor ke si use case ya. Ini kalau generalisasi ini bisa dilakukan baik antar use case maupun pada aktor. Contoh misalkan generalisasi pada si use case ya. Misalkan adalah use case pembayaran. Nah, pembayaran ini adalah use case umum ya, atau use case general. Dan pembayaran ini kan jadi terdiri dari jenis pembayaran lainnya, yaitu misalkan pembayaran debit ya, misalkan pembayaran kredit melalui debit atau melalui kredit misalnya. Nah, kalau ditanya ada berapa jenis pembayarannya ya, ada 2 bukan 3 ya, walaupun di sini use case-nya ada 3. Kalau misalkan ditanya berapa jenis pembayaran pada suatu sistem ini, yaitu ada 2, pembayaran debit dan pembayaran kredit. Nah, arah panah untuk generalisasi ini dari spesialisasi ya, pembayaran debit dan kreditnya adalah spesialisasi. Jadi arah panahnya dari spesialisasi ke generalisasi. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah untuk pembayaran. Nah, jadi ini adalah umumnya dan ini adalah khususnya. Jadi apa fungsi-fungsi atau atribut yang ada pembayaran ini bisa diwariskan ke pembayaran debit, ke pembayaran kredit. Jadi akan bisa dimiliki juga oleh pembayaran debit atau pembayaran kredit. Nah, tetapi tidak sebaliknya, gitu. Nah, pembayaran debit dengan pembayaran kredit juga di sini ada yang membedakannya, ya. Ini, nah itu yang menunjukkan spesialisasinya. Generalisasi adalah yang umumnya yang dimiliki oleh kedua use case ini. Nah, ini berlaku pada aktor juga. Nah, misalkan di sini ada suatu kasus ya, misalnya, di sini ada contoh lah, misalkan ada admin backup, ada admin database, misalkan di sini use case-nya ada bisa startup, kemudian shutdown, oke ya, kemudian bisa kalau admin backup bisa membackup database, misalkan membackup database.
kemudian di admin kok sama tuh, salah nih ya, admin backup, ada admin database. Benar kan udah ya, backup database sama. Oke. Membackup database, kemudian apa lagi, misalkan membackup ini nanti si admin database di sini misalkan replikasi database atau mengcreate database, membuat database. Nah ini kasus ini misalkan belum digeneralisasi ya, misalnya admin backup ini bisa melakukan startup, dia bisa melakukan shutdown, kemudian bisa membackup database. Nah kemudian admin database ini bisa melakukan startup, misalkan bisa melakukan shutdown juga, kemudian bisa melakukan membuat database, tapi ini tidak bisa membackup misalkan ya, contohnya admin dan backup hanya bisa membackup saja, admin database nggak bisa membuat database. Nah, kasusnya seperti ini kan kelihatannya ngejeliwet ya, atau kurang enak dibaca atau kurang efisien penyajiannya. Maka dari itu ya lebih baik kalau kasusnya seperti ini, nah kita bisa menggunakan generalisasi. Nah, generalisasi pada aktor. Generalisasi pada aktor ini berarti nanti ada yang umumnya. Misalkan yang umum di sini adalah sebagai admin sistem. Jadi admin sistem ini terdiri dari admin backup dan admin database. Oke. Nah, saya copy dulu. Ya. Dan perlu diperhatikan adalah panahnya ini arah ke admin sistem ya, jadi arahnya ini khusus untuk yang generalisasi kita ya. Jadi panahnya tertutup ya, mata tutup, kemudian dan merupakan panah yang kosong ya, bukan yang penuh di sininya. Jadi seperti ini ya panahnya. Nah kemudian untuk admin sistem ini kan jadi dari admin backup. Jadi apa yang bisa dilakukan admin sistem ini ya sama dengan admin backup dan admin database. Kalau kita lihat di sini yang bisa dilakukan oleh kedua-duanya di sini adalah startup dan shutdown. Oke, kita lihat. Oke, jadi seperti ini. Nah, admin sistem startup ya, kemudian admin shutdown. Jadi ini admin backup dan admin database ini bisa melakukan startup dan shutdown. Tetapi apa yang membedakannya di sini, admin backup bisa membackup ya. Kalau admin database di sini hanya membuat database. Ini contoh saja ya. Oke. Hanya untuk mengilustrasikan seperti apa sih penggunaan dari generalisasi aktor. Saya buat seringkas mungkin ya, seperti ini. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh admin database kepada sistem, ini bisa melakukan startup, shutdown, dan membuat database. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh admin backup, ini bisa yang bisa dilakukan di sini adalah bisa melakukan startup, shutdown, dan membackup database. Ya, ini sama saja dengan yang sebelumnya, hanya saja ini dibuat generalisasi. Oke, jadi dengan ini akan lebih mempermudah membacanya. Jadi itulah penggunaan generalisasi. Nah, kalau konsep generalisasi ini kalau pada pemrograman berbasis objeknya, ini kan modelnya kalau di mapping ke dalam suatu OOP, nah ini menunjukkan konsep pewarisan ya, inheritance. Itu. Ya. Oke ya, itu untuk pembahasan use case diagram. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya. Sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya.